Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Halo ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Marlene Florencia Franz. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya dari kelas A, Prodi Ilmu Keperawatan. Dengan NPM saya 12114201250218. Di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama ada anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal dan yang kedua ada anatomi fisiologi sistem integumen. Pertama-tama kita akan membahas tentang anatomi sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada tulang atau skeletal system. Jumlah tulang pada orang dewasa sekitar 206 buah dibagi menjadi 2, yaitu 1. Tulang aksial. Tulang aksial ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan sternum. Yang kedua, tulang apendikular, yaitu tulang anggota gerak atas dan bawah, bahu, dan panggul. Yang kedua, sendi artikulasi. Sendi artikulasi adalah tempat pertemuan dua tulang. Sendi artikulasi ini dibagi menjadi berapa ya? Dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sendi fibrosa. Sendi fibrosa ini adalah sendi yang tidak bergerak, misalnya sutura tengkorak. Sedangkan yang kedua, sendi kartilaginosa, yaitu sendi yang gerakan terbatas, misalnya pada tulang iga dan sternum. Sedangkan yang ketiga, sendi sinovial. Sendi ini adalah sendi yang bebas bergerak, misalnya bahu, lutut, dan pinggul. Yang ketiga, otot atau muscular system. Otot atau muscular system ini terdiri dari kurang lebih 600 otot rangka. Ada 3 jenis otot. Yang pertama, 1. Otot rangka. Otot rangka ini melekat pada tulang sadar untuk pergerakan tubuh. Sedangkan yang kedua, otot polos. Terdapat di dalam organ dalam, bekerja secara tidak sadar. Yang ketiga, otot jantung. Khusus pada jantung bekerja secara otomatis. Selanjutnya kita bahas tentang fisiologi sistem muskuloskeletal. Yang pertama, fungsi tulang. Kira-kira apa saja ya fungsi tulang? Mari kita bahas. 1. Sebagai penopang tubuh. 2. Melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Ketiga, tempat melekatnya otot. Keempat, pembentukan sel darah, hematopoiesis di sumsum tulang, dan yang kelima, penyimpanan mineral dan kalsium dan fosfor. 2. Fungsi sendi. Yang pertama, menghubungkan tulang. Yang kedua, memberikan stabilitas dan fleksibilitas. Dan yang ketiga, memungkinkan terjadinya berbagai jenis gerakan seperti fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan rotasi. 3. Fungsi otot. 1. Menghasilkan gerakan melalui konstruksi. 2. Menjaga postur tubuh. 3. Menghasilkan panas tubuh, termogenesis. Dan yang keempat, membantu sirkulasi darah, misalnya otot betis sebagai pompa vena. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu anatomi sistem integumen. Yang pertama ada kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu 1. Epidermis. Epidermis adalah lapisan terluar, tersusun atas epitel, squamosa berlapis. Terdapat lapisan stratum seperti basale, spinosum, granulosum, lucidum, dan corneum. Sedangkan yang kedua, dermis. Dermis adalah lapisan di bawah epidermis, terdiri dari jaringan ikat, pembuluh darah, saraf, folikel rambut, dan kelenjar. Dan yang ketiga, hipodermis atau subcutis. Lapisan terdalam terdiri dari jaringan lemak yang berfungsi sebagai bantalan dan penyimpan energi. Yang kedua, rambut. Rambut berasal dari folikel rambut yang tertanam di dermis. Terdiri dari 1. Batang rambut, bagian yang tampak di permukaan kulit. 2. Akar rambut.
bagian dalam folikel. Dan yang ketiga, papila rambut yang mengandung pembuluh darah untuk menutrisi rambut. Ketiga, yaitu kuku. Kuku terbentuk dari keratin keras. Bagian penting kuku yaitu 1. Lempeng kuku atau nail plate. Yang kedua, dasar kuku atau nail bed. Ketiga, lunula atau bagian putih yang berbentuk bulan sabit. Dan yang keempat, matriks, kuku sebagai tempat pertumbuhan sel baru. Yang keempat, kelenjar kulit. Kelenjar kulit ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, 1. Kelenjar keringat atau sudoriferus yang menghasilkan keringat untuk mengatur suhu tubuh. Sedangkan yang kedua, kelenjar minyak atau sebaceus, yaitu menghasilkan sembum untuk melembabkan kulit. Dan yang ketiga, kelenjar susu atau mamae, yaitu khusus pada wanita menghasilkan ASI. Selanjutnya kita bahas tentang fisiologi sistem integumen. Yang pertama yaitu fungsi proteksi. Fungsi proteksi yaitu melindungi tubuh dari trauma fisik, sinar UV, zat kimia, dan mikroorganisme. Yang kedua, fungsi regulasi suhu. Fungsi regulasi suhu yaitu melalui produksi keringat dan dilatasi atau dikonstruksi pembuluh darah kulit. Yang ketiga, fungsi sensorik. Fungsi sensorik yaitu kulit memiliki reseptor untuk rasa sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Yang keempat, fungsi ekresi. Fungsi ekresi melalui kelenjar keringat kulit mengeluarkan sisa metabolisme seperti urea, garam, dan air. Yang kelima, fungsi sintesis vitamin D, yaitu kulit mengubah kolesterol menjadi vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Yang keenam, fungsi estetika. Fungsi estetika yaitu rambut, kulit, dan kuku berperan dalam penampilan dan identitas individu.